Jika ingin kuat dan ditakuti, belajarlah kepada singa. Namun jika ingin menjadi pemimpin yang diikuti, belajarlah kepada serigala. Merupakan penggalan sebuah kisah dan filosofi kuno yang dipercaya muncul di Tiongkok pada zaman Tiongkok kuno. Filosofi tersebut bermakna dalam, dan faktanya, serigala merupakan hewan sosial yang memegang teguh terhadap prinsip hierarki dan kepemimpinan. Berbeda dengan singa yang masih dapat dijinakkan, serigala adalah hewan buas yang sangat sulit untuk dijinakkan. Itulah sebabnya, serigala tidak pernah ada di dunia sirkus. Sebab serigala hanya akan mematuhi pack leadernya. Serigala dan politiknya. Ketegasan hierarki adalah aturan yang wajib dipatuhi bersama. Hierarki adalah sebuah aturan yang menonjolkan kepemimpinan dari atas ke bawah. Beberapa makhluk hidup yang memiliki struktur sosial yang kompleks biasanya akan mengaplikasikan sistem hierarki, termasuk kehidupan sosial pada manusia. Dilansir dari Wolf Haven International, kelompok sosial serigala memiliki warisan genetik sebagai spesies yang selalu hidup dalam keluarga besar. Karena pada dasarnya, prinsip hierarki tersebut berhubungan langsung dengan hidup dan mati bagi seekor serigala. Namun di kasus lain, pernahkah kamu mendengar istilah serigala penyendiri atau lone wolf? Ini adalah binatang atau manusia yang umumnya hidup atau menghabiskan waktu sendirian dan bukan dengan kelompok. Istilah ini juga berasal dari perilaku serigala. Serigala biasanya menghabiskan waktu berada dalam kelompok pemburu. Serigala yang telah ditinggalkan atau dikeluarkan dari kelompok mereka digambarkan sebagai serigala tunggal atau serigala penyendiri. Dalam kaitannya dengan kepribadian manusia, serigala penyendiri adalah istilah yang mengacu pada individu yang lebih memilih untuk hidup sendiri, menampakkan perilaku introversi atau bekerja seorang diri. Dalam dunia kesusastraan, serigala penyendiri sering digambarkan sebagai pribadi yang selalu menyendiri dan tidak mampu atau tidak mau berinteraksi langsung dengan karakter lain dalam sebuah cerita. Serigala penyendiri merupakan stereotype dari kepribadian yang gelap dan selalu serius. Mereka seringkali pendiam dan dibedakan atau terasing dari orang lain dengan sifat pendiam mereka itu. Dalam mitologi Romawi kuno mengenai Romulus dan Remus, pendiri kota Roma, diceritakan bahwa ketika mereka baru saja dilahirkan, mereka dihanyutkan ke sungai. Atas perintah paman mereka, adalah seekor serigala betina yang menyelamatkan dan menyusui mereka, sebelum mereka ditemukan oleh Faustulus. Patung perunggu Capitoline Wolf dari serigala betina yang sedang menyusui Romulus dan Remus dapat ditemukan di Museum Capitolini. Clarissa Pinkola Estes, psikoanalisis Jungian dan psikolog etnoklinis, menggunakan serigala betina sebagai representasi dari arketipe perempuan liar. Estes melihat kesamaan antara perempuan dan serigala betina, memiliki penginderaan yang tajam, intuisi yang kuat, kepedulian terhadap sesama, keberanian, kemampuan beradaptasi dalam berbagai situasi dan kondisi, kekuatan dan daya tahan. Ada serigala betina dalam diri tiap perempuan. Inilah pesan dari karya Estes tersebut. Sisi liar yang dikatakan Estes bukan bermakna negatif yang merendahkan seperti seseorang yang tak terkendali. Liar mengandung arti kebersatuan dengan alam, menjalani kehidupan secara alami, mengikuti irama kehidupan dan aspirasi-aspirasi yang terdalam. Jangan membayangkan perempuan liar sebagai sosok yang mengerikan. Ia adalah pribadi yang hangat dan autentik. Ia jujur dengan dirinya sendiri dan orang lain. Ia tidak berpura-pura menikmati persahabatan hanya karena khawatir tidak punya teman. Ia tidak takut akan penolakan sosial. Ia mampu beradaptasi sambil tetap menjadi diri sendiri. Ia menjalin persahabatan secara tulus, bukan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri atau dicintai, bahkan dihargai. Ia sudah bebas dari kompleks semacam ini, karena ia telah mencintai dirinya sendiri. Ia punya identitas sendiri. Ia tidak mengizinkan orang lain mengatakan apa yang harus ia lakukan. Misalnya saja, tidak membiarkan masyarakat menetapkan kriteria kecantikan, bahwa ia harus langsing dan putih untuk menjadi cantik. Ia tidak dicengkeram oleh tirani kecantikan. Perempuan liar seperti serigala paham bahwa sebagai perempuan, ia tidak berfungsi untuk menyenangkan orang lain, apalagi memuaskan tatapan orang lain. Ada kisah lain tentang serigala.
Kita tentu tahu mitos werewolf atau manusia serigala. Mereka adalah hewan mitologis. Banyak cerita di seluruh dunia. Menurut beberapa legenda, ia adalah orang yang bisa berubah menjadi serigala ganas dan kuat. Lainnya menceritakan bahwa mereka adalah kombinasi mutan dan manusia yang menjadi serigala. Tidak jelas kapan tepatnya dan dari mana legenda werewolf itu berasal. Namun beberapa sarjana percaya bahwa manusia serigala memulai debutnya dalam The Epic Gilgamesh. Inilah prosa barat tertua yang sampai pada kita hari ini. Alkisah, Gilgamesh telah ditolak mentah-mentah oleh calon kekasih karena dia telah mengubah pasangan sebelumnya menjadi serigala. Kemunculan lainnya pada mitologi Yunani. Menurut legenda, Lycaon, putra Pelasgus, yang membuat marah dewa Zeus ketika dia menyajikan makanan yang terbuat dari sisa-sisa anak laki-laki yang dikorbankan. Sebagai hukumannya, Zeus yang marah mengubah Lycaon dan putranya menjadi serigala. Manusia serigala juga muncul dalam cerita rakyat Nordik di era-era awal. Saga of the Volsung mengisahkan tentang seorang ayah dan anak yang menemukan kulit serigala dengan kekuatan untuk mengubah manusia menjadi serigala selama 10 hari. Amukan mereka berakhir ketika sang ayah menyerang putranya sendiri, menyebabkan luka yang mematikan. Putranya selamat karena seekor gagak yang baik hati, memberi sang ayah daun dengan kekuatan penyembuhan. Berabad-abad lalu, banyak orang yang disebut sebagai manusia serigala. Pada tahun 1521, orang Prancis bernama Pierre Bargot dan Michael Verdun diduga bersumpah setia kepada iblis dan mengklaim setiap salib yang mengubah mereka menjadi serigala. Setelah mengaku membunuh beberapa anak secara brutal, mereka berdua dibakar sampai mati di tiang pancang. Ada juga orang Prancis lain bernama Gilles Garnier, yang dikenal sebagai Werewolf of Dole, yang hidup pada abad ke-16. Ketenarannya juga berkaitan dengan salib yang mampu mengubah orang menjadi serigala. Sebagai serigala, dia dengan kejam membunuh anak-anak dan memakannya. Dia juga dibakar sampai mati di tiang pancang atas kejahatannya. Apakah Bargot, Verdun, dan Garnier memiliki sakit jiwa, atau bertindak di bawah pengaruh zat halusinogen, atau sekedar pembunuh berdarah dingin? Ini masih diperdebatkan, tapi sepertinya tidak masalah bagi orang Eropa yang percaya tahayul selama abad ke-16. Bagi mereka, kejahatan keji seperti itu hanya bisa dilakukan oleh binatang yang mengerikan. Inilah istilah werewolf mereka katakan kepada manusia. Namun, fenomena werewolf ini mungkin memiliki penjelasan medis. Menurut laman histori, Peter the Wild Boy yang pada tahun 1725 ditemukan berkeliaran telanjang dengan 4 kaki melalui hutan Jerman. Banyak yang mengira ia adalah manusia serigala atau setidaknya dibesarkan oleh serigala. Peter makan dengan tangannya dan tidak dapat berbicara. Dia akhirnya diadopsi oleh istana, oleh Raja George I dan Raja George II, dan menjalani hari-harinya sebagai hewan peliharaan. Penelitian telah menunjukkan kemungkinan Peter menderita sindrom Pitt-Hopkins, suatu kondisi yang ditemukan pada tahun 1978 yang menyebabkan kurangnya kemampuan berbicara, kejang, fitur wajah yang berbeda, kesulitan bernapas, dan tantangan intelektual. Kondisi medis lainnya yang memungkinkan mendorong manusia menjadi seperti serigala adalah lycanthropy. Ini adalah kondisi psikologis langka yang menyebabkan orang percaya bahwa mereka bisa berubah menjadi serigala atau hewan lain. Di antaranya mereka keracunan makanan, hypertrichosis, kelainan genetik langka yang menyebabkan pertumbuhan rambut yang berlebihan, atau terkena rabies atau halusinasi, kemungkinan disebabkan oleh tumbuhan halusinogen. Selama berabad-abad, orang telah menggunakan manusia serigala sebagai binatang atau bisnis untuk menjelaskan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Namun di zaman modern, sebagian besar percaya bahwa manusia serigala tidak lebih dari ikon horor pop yang menjadi terkenal berkat film The Wolfman pada tahun 1941. Namun, masih banyak pengikut sesat yang melaporkan melihat manusia serigala setiap tahunnya. Kemungkinan akan terus menghantui orang-orang di seluruh dunia. Terlepas dari apapun kepercayaan yang kita sematkan kepada hewan ini, serigala adalah makhluk ciptaan Tuhan, dan tergantung kita sebagaimana mempersepsikannya. Terima kasih.